Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video pengganti presensi, yaitu dengan menjelaskan modul 5, yaitu deadlock. Jadi di deadlock ini gambaran umumnya, modul ini berisikan penjelasan mengenai deadlock, contoh, sumber daya, karakteristik, metode, dan algoritma. Lalu capaian pembelajaran, ini bisa baca. Lalu kita masuk ke deadlock. Yang pertama adalah definisinya. Jadi deadlock adalah kondisi stuck atau kondisinya diam, tidak bergerak sama sekali, dan memiliki sebab yang logis. Jadi deadlock adalah satu set proses berhenti karena masing-masing memegang sumber daya dan menunggu memperoleh sumber daya yang dimiliki oleh proses lain. Contoh ini adalah penggunaan jembatan. Jadi di jembatan ini di bagian jembatannya hanya ada satu jalur. Jadi harus berganti-gantian untuk lewatinya. Jadi terdapat stuck karena ini saling berlawanan arah. Lalu di sini ada sumber daya, yaitu request, use, dan release. Lalu ada karakteristik. Yang pertama adalah mutual exclusion, hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua, hold and wait, yang dimana proses memegang setidaknya satu sumber daya sedang menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang dimiliki oleh proses lain. Lalu ada no preemption, suatu sumber daya hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh proses yang menggunakannya. Lalu di sini ada circular wait, yang mana rantai tertutup yang menyatakan suatu proses memegang sumber daya yang diperlukan oleh proses lain sehingga terjadi saling menunggu. Lalu ada metode. Yang pertama adalah deadlock prevention, yaitu meniadakan mutual exclusion. Deadlock terjadi karena terdapatnya pengaksesan eksklusif sumber daya. Jika tidak ada satupun proses yang memegang sumber daya eksklusif, maka deadlock tidak akan terjadi. Cara yang ditempuh untuk mengganti pengaksesan eksklusif adalah dengan spooling sumber daya, yaitu proses pengaksesan sumber daya yang diantarkan di disk. Lalu mencegah hold and wait, proses merequest seluruh sumber daya pada sekaligus dan proses terblokir sampai seluruh permintaan terpenuhi. Namun proses ini tidaklah efisien. Lalu mencegah no preemption, jika sebuah proses sudah memegang atau hold sumber daya tidak diperbolehkan meminta atau request sumber daya tambahan. Proses tersebut harus melepaskan, rilis sumber daya yang sudah dimilikinya terlebih dahulu. Kemudian jika diperlukan, proses tersebut dapat meminta kembali sumber daya yang sudah dilepaskan bersamaan dengan sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya tambahan yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah mencegah circular wait. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan urutan linier dari jenis sumber daya. Jika proses telah dialokasikan pada sumber daya yang berjenis R, maka urutan permintaan berikutnya dari proses tersebut adalah hanya yang berjenis R. Lalu ada metode deadlock avoidance, yang mana deadlock avoidance tidak menghambat akses terhadap sumber daya atau memberikan larangan kepada proses. Permintaan terhadap sumber daya akan dipenuhi jika memungkinkan, meskipun pendeteksian deadlock sedang berjalan. Pengecekan deadlock dilakukan setiap kali ada permintaan sumber daya. Pendeteksian deadlock ini menguntungkan karena algoritmanya mudah, hanya didasari perubahan state, dan tidak mengkonsumsi waktu prosesor yang banyak. Setelah dideteksi ada deadlock, dilakukan beberapa strategi pemulihan berikut. Yang pertama, mengeluarkan seluruh proses yang mengalami deadlock. Yang kedua, salin setiap proses yang deadlock ke titik pengecekan yang telah didefinisikan sebelumnya, dan mulai kembali dari awal seluruh proses. Resikonya, deadlock bisa terjadi lagi, tapi karena proses konkurensi tidak menentu, hal ini tidak terjadi. Lalu ada sela atau preem sumber daya sampai tidak ada deadlock. Lalu ada metode ketiga, yaitu deadlock detection. Yang pertama, keputusan dibuat dinamik untuk mengetahui apakah suatu permintaan sumber daya, jika dipenuhi, dapat menyebabkan deadlock atau tidak. Lalu ada dua pendekatan penghindaran deadlock. Yang pertama, jangan memulai proses jika proses tersebut akan menghasilkan deadlock. Yang kedua, jangan penuhi permintaan penambahan sumber daya jika alokasi ini dapat menyebabkan proses jadi deadlock.
Lalu yang terakhir adalah algoritma. Di sini ada 3 algoritma, yaitu Bankers Algorithm, Resource Request Algoritma, dan Safety Algoritma. Mungkin akan bahas Banker dulu. Jadi Banker Algorithm itu adalah metode yang digunakan untuk mengelola alokasi sumber daya dalam data lingkungan pemrograman multiple. Jadi Banker Algoritma ini digunakan terutama dalam sistem operasi untuk menghindari deadlock dan memastikan alokasi sumber daya yang aman bagi proses yang berjalan secara bersamaan. Lalu yang kedua ada Resource Request Algoritma, yang mana algoritma ini adalah prosedur yang digunakan dalam konteks algoritma Banker untuk menentukan apakah permintaan sumber daya tertentu oleh proses dapat dipenuhi tanpa menyebabkan deadlock. Jadi algoritma ini secara dinamis memeriksa permintaan sumber daya terhadap ketersediaan sumber daya dan keadaan sistem. Lalu yang terakhir adalah safety algoritma. Jadi safety algoritma ini dalam konteks algoritma Banker adalah teknik untuk memverifikasi bahwa sistem berada dalam keadaan aman. Dan sebuah sistem jika dianggap aman itu setidaknya satu urutan alokasi sumber daya yang memungkinkan setiap proses untuk menyelesaikan eksekusinya tanpa menyebabkan deadlock. Jadi safety algoritma ini berguna untuk memverifikasi bahwa sistemnya berada dalam keadaan aman atau tidak berada dalam keadaan deadlock. Dan ini sudah selesai, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.